Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lapisan bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan oleh NASA, bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Apakah planet kita juga kosong di bagian dalamnya seperti bola? Coba pikirkan. Seperti yang kita ketahui, terdapat daratan, lautan, serta udara yang seperti biasa kita hirup. Lalu, apakah saja komponen penyusun lapisan bumi? Komponen penyusun bumi adalah udara, tanah, dan air. Sistem udara disebut dengan atmosfer, di mana atmosfer mengandung gas, mengatur suhu, dan memblokir radiasi matahari, menampung cuaca dan angin, serta menggerakkan sistem iklim di bumi. Selanjutnya, sistem tanah disebut dengan litosfer. Di dalam litosfer terdapat batuan, tanah, benua, fosil, dan lempeng tektonik. Litosfer terdiri dari bagian-bagian di permukaan bumi serta semua yang ada di bawahnya, termasuk inti bumi. Sistem air disebut dengan hidrosfer. Hal ini mencakup semua air, baik air asin maupun air tawar yang ada di seluruh dunia, serta bagaimana semuanya bergerak melalui siklus air. Selanjutnya, kita mulai dari atmosfer. Apakah kamu tahu apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer terdiri dari banyak unsur gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, 0,03 karbon dioksida, dan 0,04 gas lain. Atmosfer terbagi menjadi beberapa lapisan, antara lain troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang pertama adalah troposfer. Troposfer adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan bumi. Manusia masih memungkinkan untuk bernapas pada lapisan ini. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu setiap 100 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, ketika kita berada di puncak gunung, kita akan merasa kedinginan karena suhu di atas gunung menjadi lebih rendah. Fenomena alam seperti perubahan cuaca dan iklim terjadi pada lapisan ini. Lapisan troposfer terletak pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Maka dari itu, troposfer berfungsi menjaga kestabilan udara di bumi. Berikutnya, lapisan yang berada di atas troposfer adalah stratosfer. Lapisan stratosfer terletak pada ketinggian 12 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon. Lapisan ozon terletak pada jarak 35 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini memiliki pengaruh yang sangat penting karena pada lapisan ini cahaya matahari tidak akan langsung masuk ke permukaan bumi, melainkan akan diserap terlebih dahulu. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan jika terkena kulit manusia. Berikutnya, lapisan yang berada di atas stratosfer adalah mesosfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50 km sampai dengan 80 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu yang cukup signifikan setiap bertambahnya ketinggian. Suhu pada lapisan mesosfer bisa mencapai 0,4 derajat Celcius setiap pada ketinggian 100 meter hingga mencapai suhu minus 100 derajat Celcius. Jika kamu bertanya, kenapa meteor yang sangat besar dapat hancur sebelum masuk ke bumi? Jawabannya adalah, pada lapisan mesosfer, setiap benda luar angkasa yang masuk akan dibakar dan diurai menjadi debu. Berikutnya, lapisan yang berada di atas mesosfer adalah termosfer. Lapisan termosfer terletak pada ketinggian 80 km sampai 700 km. Perubahan suhu pada lapisan termosfer adalah dapat mencapai 1100 hingga 1650 derajat Celcius. Pada lapisan ini terdapat aurora. Lapisan termosfer juga disebut sebagai ionosfer. Adanya proses ionisasi mengakibatkan terjadinya berbagai reaksi penambahan dan pengurangan elektron
yang nantinya menghasilkan cahaya berwarna-warni yang indah yang disebut dengan aurora. Lapisan termosfer berfungsi sebagai pemantul gelombang radio. Berikutnya, lapisan yang berada di atas termosfer adalah eksosfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian 700 sampai 1000 km. Lapisan ini berfungsi sebagai orbit satelit buatan. Bicara soal ozon, NASA meluncurkan satelit untuk mengukur variasi ozon pada berbagai ketinggian dan menyediakan gambaran terutama terkait kimiawi atmosfer di atas. Untuk mengantisipasi dampak menipisnya lapisan ozon, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah dengan tidak menggunakan bahan perusak ozon seperti CFC. Bahan perusak ozon terdapat pada AC maupun kulkas. Kemudian, CFC juga banyak digunakan pada gas pendorong untuk aerosol seperti parfum. Kita juga dapat melakukan penghijauan untuk memperoleh udara yang sejuk secara alami untuk mengurangi penggunaan AC. Selain itu, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan cara menggunakan sepeda untuk mengurangi karbon monoksida yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Kemudian, ketika kita menggunakan AC dalam waktu yang lama, matikanlah sebentar dan nyalakan kembali ketika sudah benar-benar dibutuhkan.